Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Harun. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana dan apa sih sebenarnya array itu dalam bahasa C++. Jadi, apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Array memungkinkan Anda atau pengguna atau user untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien menggunakan suatu indeks. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari array? Pertama, tujuan dari array itu yang pertama adalah untuk mengelola struktur data. Array memungkinkan penyimpanan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu struktur yang terorganisir. Ini memudahkan pengelola dan pengaksesan data. Kedua, yaitu efisiensi memori. Array memungkinkan menggunakan blok memori yang beruntun yang dapat mengurangi overheat memori dibandingkan dengan struktur data dinamis seperti linked list. Ini memungkinkan penggunaan cache yang lebih efisien oleh CPU. Yang ketiga, yaitu penyimpanan data secara beruntun. Array sangat cocok untuk menyimpan data yang berurutan atau beruntun, seperti daftar nilai dan daftar nama, atau data-data yang dihasilkan dari perhitungan. Ini memudahkan pengelolaan dan pemrosesan data. Yang keempat adalah yaitu mendukung multidimensi. Array dapat diperluas menjadi multidimensi seperti array 2 dimensi. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti pemrosesan gambar, pemrograman grafis, dan juga analisis data. Selanjutnya ada jenis-jenis dari array. Pertama, jenis array itu ada dua, yaitu array 1 dimensi dan 2 dimensi. Untuk array 1 dimensi, pengertiannya adalah array 1 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam satu baris. Di sini terdapat contoh dari array itu, yaitu array-nya memiliki tipe nama hari, ukurannya itu adalah 7, dan tipe datanya itu string. Di mana dalam array ini sudah terdapat nilainya, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selanjutnya ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap elemen dalam array 2 dimensi dapat diakses menggunakan dua indeks, yaitu satu baris dan satu kolom. Seperti contohnya di sini terdapat matriks atau array 2 dimensi dengan nama cells tipe data double yang dimana memiliki barisnya itu 3 dan juga kolomnya 2. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari penggunaan atau cara membuat array itu sendiri. Pertama, untuk membuat array saya akan memberikan contoh untuk array 1 dimensi ya. Jadi kita perlu tipe data dari array itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan integer dan untuk namanya saya akan masukkan nama dari nilai. Nah, ukurannya yaitu misal saya ingin memasukkan ukurannya itu 10. Ukurannya 10 dan selanjutnya saya akan menginisialisasi isinya apa aja. Jadi 10 misal kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita ingin memanggil nilai dari variabel ini dong. Nilai dari array ini. Untuk memanggil suatu array itu diperlukan perulangan for. Karena perulangan for itu karena kita perlu memanggil tiap barisnya, tiap nilainya. Jadi dari 0 sampai ke 9 kita perlu memanggilnya. Jadi kita menggunakan perulangan for dengan inisialisasi integer i sama dengan 0, kemudian kondisi i kurang dari 10, kemudian increment i itu i tambah 1. Kemudian di sini saya akan meng-cout
nilai dari variabel ini, dari array ini. Jadi untuk ukurannya saya akan masukkan i, karena nanti dia bakal mengulang terus sampai i-nya ini kan sampai kurang dari 10. Nah, jadi sini kemudian ada n-line. Oke. Saya akan mengerun codingannya ya. Oke. Nah, di sini array it bisa dilihat dari outputnya. Di sini sudah memunculkan nilai dari 1 sampai 10, yaitu nilai tiap variabel. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana penulisan matriks. Nah, untuk matriks itu sebenarnya sama aja kayak array, cuman bedanya terdapat kolomnya. Nah, misalnya saya ingin bikin matriks 2, ukurannya 2. Nah, dan siap ukurannya 2 nih. Nah, habis itu kita bikin kurung kurawal lagi untuk nilai matriksnya, misalnya 1 2. Oke, koma. Koma. Sama 2 juga. Kita masukin nilainya. Oke, habis itu ini kurung kurawal nutup. Oke, ini misalnya ini kan contoh dari matriks 2 dimensi ya. Nah, sekarang karena di sini kita pakai i di sini untuk memanggil baris sebenarnya. Nah, kita perlu untuk manggil kolomnya. Jadi pakai perulangan lagi. For sama integer kita pakai j 0, j kurang dari 2, j increment. Ini kurang dari 2. Oke, buka kurung. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini harusnya si outnya itu ya akan mengoutputkan nilai. Oke, di sini apa yang salah? Oh ya, sini di koma. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ini sudah menampilkan semua nilai dari yang ada dalam matriks. Jadi sebenarnya sekian penjelasan saya tentang array, yaitu ada array 2 dimensi dan 1 dimensi. Jika ada yang salah bisa diomongin ke saya atau bisa di komen. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.